Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ma'asirul kiram, insan KPK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pertama-tama berbahagia dan bergembira seraya mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita semua telah disampaikan pada bulan yang paling agung, bulan mubarak, sahrul ibadah, sahrul maghfirah. Oleh karena itu, sekali lagi, hati yang menerima Ramadan, menyambut Ramadan dengan riang gembira, insya Allah adalah hati-hati yang di akhirat kelak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, agar kamu mencapai ketakwaan. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa puasalah yang menjadikan dan akan mengantarkan diri kita semua orang-orang yang beriman, karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keyakinan kepada Rasulullah SAW dan kepada rukun iman lainnya untuk menunaikan ibadah puasa. Puasa itu akan mencapai ketakwaan. Pertanyaannya sekarang, apa yang disebut ketakwaan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 ini memberikan gambaran bahwa puasa tadi 183 itu akan mengantarkan kepada takwa. Apa takwa? Dalam Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 ini Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Alkitab Al-Quran dan yang telah diturunkan kepadamu dan kita semua, dan maupun kitab-kitab sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Dari ayat Al-Baqarah ini menggambarkan bahwa kriteria atau ciri-ciri orang bertakwa itu minimal ada 5. Pertama, beriman kepada hal-hal yang gaib, bahwa kita tahu ada yang nyata, tapi juga di luar yang nyata ada yang gaib. Ada jin, ada setan, ada malaikat, ada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita lihat. Kedua, mereka yang kemudian mendirikan sholat. Ketiga, mereka menafkahkan rizki yang diterima, rizki yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Keempat, mereka yang beriman kepada kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Yang kelima, beriman dan percaya kepada hari akhir. Dari 5 kriteria ini, nomor 1, 4, dan 5 tadi adalah yang disebut iman. Jadi ada 5 kriteria. 5 kriteria tersebut bicara tentang keimanan, itu pada poin ke-1, poin ke-4, poin ke-5. Sementara
poin yang menegakkan sholat adalah itu al-Islam. Yang ketiga, bicara tentang menafkahkan sebagian rizkinya yang diterimanya di jalan Allah, itu adalah buah ihsan. Jadi sesungguhnya kalau kita klasifikasi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 3-4 ini, takwa adalah bentuknya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, buahnya dia kemudian berbuat Islam, yaitu menegakkan sholat sebagai apa? Relasi Allah Subhanahu wa taala dengan kita, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dimensi keyakinan yang ada dalam hati. Kedua, dimensi keislaman, yaitu bentuk perbuatan fisik kita yang mungkin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berhubungan dengan relasi dengan manusia, tetapi itu semua ditegakkan untuk dan atas nama pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-Islam. Dan yang ketiga adalah al-ihsan. Ihsan adalah berbuat baik, baik kepada sesama, baik kepada alam maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasari atas keyakinan bahwa kita dalam kehidupan ini dilihat, disaksikan, dan kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, ihsan itulah yang disebut at-taqwa, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Iman, Islam, dan ihsan itu dalam berbagai kehidupannya bisa kemudian wujudnya bisa berganti ataupun dalam wujud-wujud yang lain. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu yang lapang maupun yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukainya, menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan itu. Jadi bentuk-bentuk yang kemudian merupakan bentuk ketakwaan, salah satunya bentuknya adalah yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Artinya dia menafkahkan dalam bentuk apa? Menafkahkan itu mau sedekah, mau zakat, mau infak, bahkan menafkahkannya untuk orang-orang yang merupakan kewajibannya, tanggung jawabnya, kepada anak kita, kepada istri kita, bersedekah kepada tetangga kita, dan lain-lain. Itu adalah bagian dari menafkahkan di jalan-jalan Allah. Itu adalah bagian dari wujud tadi pengklasteran sebagaimana takwa, iman, Islam. Islam adalah dalam kerangka ini adalah berbuat baik yang wujudnya berdimensi keihsanan, bahwa dia mau dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Itu adalah bentuk ketakwaan. Dan yang ketiga, orang yang menahan amarahnya. Jadi tadi menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, menahan amarahnya. Amarah yang ditahan itu adalah amarah yang memungkinkan sebenarnya dia marah, memungkinkan dia emosi, tapi kemarahannya ketika ditahan, emosinya ketika ditahan, itu menunjukkan ciri-ciri orang bertakwa. Jadi bukan orang bertakwa, bukan berarti kita telah sukses puasa, kalau puasanya cuma puasa, tapi ternyata amarahnya tetap terluap-luap. Hartanya tetap kemudian tidak dinafkahkan ke jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang merupakan nafkah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Yang keempat, ciri orang takwa adalah memaafkan. Jadi orang lain atau diri kita
hubungan bermuamalah dengan orang lain, bisa jadi antara kita kadang kemudian menyakiti ataupun salah kepada orang lain, tapi orang lain pun kadang salah kepada kita. Ketika orang lain bersalah, kalau kita orang-orang yang bertakwa, maka kesalahan-kesalahan demi kesalahan orang lain yang mungkin menyakiti kita, boleh jadi kita balas, tapi memaafkan itu lebih baik, dan itulah ciri-ciri orang bertakwa. Yang terakhir adalah orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, berbuat kebajikan, jadi apa sih kebajikan itu? Kalau hak kita, apa yang kita makan, orang lain haknya punya sendiri, dimakan sendiri. Itu adalah hak masing-masing. Tapi berbuat kebajikan adalah berbuat lebih dari sebatas hak standarnya. Saya misalnya memiliki hak untuk memberi sesuatu, tapi kemudian melebihi, maka itu adalah yang disebut kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai orang yang tidak hanya sesuai standar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senang pada berbuat kebajikan. Inilah ciri-ciri orang bertakwa. Kalau dalam Al-Baqarah kita simpulkan ada 3 bentuk, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, orang-orang yang ihsan. Sementara buah ataupun bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, takwa adalah mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, mereka yang menahan amarahnya, mereka yang memaafkan, dan mereka yang berbuat kebajikan. Mudah-mudahan puasa tahun ini mampu merubah kehidupan kita yang semula jauh dari ketakwaan, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini kita sukses merubah diri, sukses kemudian meningkatkan diri, dan sukses menjadikan insan-insan kita semua KPK khususnya menjadi insan-insan yang bertakwa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.